Salam, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, khususnya warga jemaat GKMI Eklesia Denpasar, Bali. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kami rindu untuk juga menyapa lewat tayangan ini. Dan kiranya tema hari ini juga boleh menolong meneguhkan setiap kita untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Sebelum lebih jauh kita masuk di dalam pewartaan firman perenungan kita hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu mengambil waktu teduh, memohon pimpinan dan penyertaan yang berasal daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kasih dan Pemurah, Engkau Allah yang menuntun di dalam setiap langkah kehidupan kami. Maka kami juga mengimani Engkau Allah yang mengetahui segala kegelisahan hati kami. Engkau tahu di mana saat kami duduk dan berdiri, terlebih di relung hati kami yang paling dalam. Oleh karena itu kami mau bersama-sama duduk diam sejenak untuk mendengarkan, untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah boleh menolong kami sekalian, agar setiap perenungan kami juga boleh meneguhkan setiap panggilan kami sebagai murid, dan firman itu boleh menjadi sauh yang kokoh, sehingga ketika gelombang angin kehidupan menghantam, kami tidak terhuyung-huyung dan terombang-ambing, melainkan kami kokoh di dalam topangan tangan pengasihan-Mu. Tolong hamba-Mu yang penuh keterbatasan, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan pada akhirnya kami menyerahkan seluruh rangkaian perenungan ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan berserah diri penuh di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan saudara-saudara dimanapun Anda berada, tema hari ini saya mengangkat yaitu menekuni panggilan sebagai murid. Menekuni panggilan sebagai murid. Bacaan utama kita terambil dari kitab Yakobus. Yakobus pasal pertama, kita akan baca ayat 2 sampai dengan ayat 8. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian. LAI memberikan perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintakannya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sejauh pembacaan firman Tuhan ini, berbahagialah orang yang membaca, merenungkannya setiap hari, serta menekuninya di dalam terang dan pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, mengingat tema menekuni panggilan sebagai murid, saya mengingat sebuah cuplikan lagu yang berjudul Rumah Kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh tanda tanya? Lebih baik di sini
rumah kita sendiri, dan seterusnya. Bapak Ibu, kesan apa yang bisa kita tangkap bersama-sama lewat penggalan syair dari sebuah lagu yang judulnya Rumah Kita? Bisa jadi ada banyak versi untuk menerjemahkan lagu ini dalam konteks keseharian kita masing-masing. Satu, kita bisa juga memikirkannya ada perasaan kangen ingin pulang namun tetap optimis di tanah rantau. Atau yang kedua, nadanya lebih pesimis. Karena setiap ada di tanah rantau, angan-angannya tidak kunjung tercapai. Dalam dunia ini tidak bisa kita menepis kenyataan bahwa kehidupan bisa saja sewaktu-waktu berubah. Artinya, hidup ternyata tidak statis, Bapak Ibu. Hidup ternyata tidak mandek atau berhenti. Namun juga tidak bisa diartikan sepenuhnya dinamis, berubah, dan bergerak. Pada saat seseorang mengalami perubahan, ia masuk dalam keadaan yang tidak seimbang. Siapapun itu. Mulai dari masa kanak-kanak, kita mengalami berbagai perkembangan. Setiap perkembangan harus terpenuhi. Ketika menghadapi perubahan-perubahan itu, akan mengalami ketidakseimbangan. Untuk kembali pada keadaan yang seimbang di setiap perubahan-perubahan kehidupan kita, tentu dibutuhkan yang namanya kecakapan dalam bertindak. Sehingga kualitas kehidupannya meningkat. Harapannya peningkatan kualitas hidup itu dibarengi dengan kemampuan-kemampuan yang baru. Sekilas kesan itulah yang bisa saya tangkap ketika saya pribadi berinteraksi dengan lirik lagu tersebut. Perubahan adalah sebuah keniscayaan, sehingga bisa juga perubahan dimaknai secara positif sebagai syarat pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Salah satu nilai mutiara kehidupan yang lahir dari kearifan budaya Nusantara mengatakan urip mung sadermo nglakoni, atau bisa juga diartikan hidup hanya sekedar menjalani. Dengan pemaknaan bahwa keyakinan di atas manusia ada yang berkuasa untuk menentukan jalan-jalan kehidupan masing-masing. Falsafah hidup tersebut merupakan bentuk penyadaran bagi banyak orang dalam menghadapi tantangan baik secara pribadi, demikian juga dalam kehidupan yang lebih luas. Dengan menanam suatu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, seharusnya tetap menjadi semangat bagi kita sekalian. Tidak hanya slogan atau justru sekedar menjadi pepesan kosong, agar dalam menjalani hidup masing-masing setiap kita tetap bertekun, tabah, dan tahan uji. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi di dalam nama Tuhan, dalam terang firman Tuhan kali ini kita akan belajar dari salah satu murid Kristus yang memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah. Yakobus pasal 1 ayat yang pertama. Dia memperkenalkan diri sebagai salah satu murid Kristus, sebagai hamba Allah. Maka sejatinya sebagai hamba, satu-satunya kewajiban dan haknya adalah melayani Sang Tuhan. Kewajiban serta hak untuk melayani Sang Tuhan itu oleh sang hamba ini diproyeksikan atau direpresentatifkan kepada saudara-saudara seimannya yang saat itu dalam tanda kutip mengalami pergumulan hidup. Agar apa? Agar mereka sekalian bisa dipulihkan. Agar apa? Mereka sekalian dibangkitkan semangatnya serta didorong untuk tetap berkarya di dalam setiap musim kehidupannya. Tentang apa dan kepada siapa berita ini pertama-tama disampaikan? Berita ini disampaikan kepada mereka yang sedang berada di dalam perantauan, yang sedang mengalami perlakuan atau kondisi yang tidak baik. Atas keadaannya yang demikian, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan mendasar mereka akan bermuara pada, saya ulangi, perlakuan dan kondisi yang tidak baik itu bisa jadi mengarahkan mereka
kepada pemikiran, adakah Allah? Ketika ketidakadilan itu terus bertubi-tubi, bertumpuk seolah-olah tidak ada habisnya, permuaraan pertanyaan itu bisa jadi kepada adakah Allah? Adilkah Ia? Atau sanggupkah Ia untuk tetap melawat dan menopang setiap kehidupan umatnya? Yang jika dibiarkan dan tidak mendapatkan penggembalaan atau perenungan yang mendalam, akhirnya menjadikan mereka tawar hati serta meragukan imannya. Mereka juga adalah seorang pengikut Kristus yang berlatar belakang Yahudi. Dari latar belakang yang demikian ada kemungkinan mereka sedang dalam rangka membandingkan bagaimana kehidupan lampau dan saat ini. Sehingga ajakan untuk tetap hidup dalam iman dan hikmat selayaknya menjadi sebuah berita yang penting, dibandingkan hanya sekadar hidup karena legalitas ataupun peraturan saja. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah melalui cara yang bagaimana kematangan serta keseimbangan hidup itu bisa dicapai. Salah satunya melalui kehidupan beriman dan berhikmat. Kenapa kehidupan beriman dan berhikmat disandingkan di dalam surat Yakobus? Karena hikmat tanpa iman akan membawa seseorang menjadi legalis. Sedangkan iman tanpa hikmat bisa menjadikan seseorang salah paham dan jatuh pada pemikiran asketis. Asketis adalah sebatas kesukaran, apa yang dialaminya adalah bagian hidup iman tanpa melalui koreksi dan perenungan yang mendalam. Harapannya iman yang disandingkan dengan hikmat pada akhirnya mampu melahirkan pribadi-pribadi yang utuh, yang tangguh, sempurna. Dalam bahasa Yunaninya teleios, diartikan kematangan atau kedewasaan secara mental dan moral. Jadi kehendak Allah atas kehidupan umatnya sejatinya mengharapkan setiap para muridnya memiliki kematangan-kematangan yang demikian. Kematangan baik secara mental maupun kematangan secara moral. Bukan hanya sebatas kecerdasan intelektual. Untuk mencapai pribadi yang demikian, tentu tidak mungkin bisa dicapai hanya dalam waktu satu malam, Bapak Ibu. Seolah-olah seperti dongeng di negeri 1001 malam. Instan, seketika itu juga bisa terwujud. Tidak seperti itu. Pribadi-pribadi yang memiliki karakter demikian selayaknya juga melewati waktu yang cukup panjang. Melewati perenungan-perenungan yang mendalam. Mendapati pertemuan, perjumpaan dan proses yang panjang. Sehingga lewat ketekunan yang dilakukan, di sanalah panggilan iman sebagai murid Kristus diejawantahkan. Hal ini dijelaskan lebih dalam meskipun penting bagi umat Kristiani untuk memahami bahwa keselamatan datang melalui iman. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di dalam kitab Yakobus, kitab ini ingin menekankan bahwa kehidupan iman yang dimaksudkan adalah kehidupan iman yang aktif, bukan statis. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-20, di sana dituliskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Maka berbuat baik merupakan salah satu tanda bahwasanya pribadinya sudah menerima keselamatan yang berasal dari Allah. Di dalam bagian ini penulis mau mendorong orang-orang percaya untuk menghayati dan bertumbuh dalam iman mereka dengan menerima cobaan secara hati-hati,
Mereka didorong untuk bisa mengendalikan perkataan, perasaan, pikiran mereka, seraya memberikan ruang yang cukup luas agar kasih Allah di dalamnya dan melaluinya karya penebusan Kristus Yesus itu bisa mengalir melalui mereka kepada yang lain. Dari sini perspektif atau cara pandang yang berbeda diajarkan oleh Yakobus kepada mereka tentang pencobaan. Pada umumnya, banyak orang akan menghindari kesulitan atau tantangan. Ya, itu wajar, manusiawi. Tidak semua orang mau, bahkan semua orang mungkin tidak mau menghadapi tantangan yang bertubi-tubi. Karena ketika menghadapi tantangan atau mengalami tantangan, niscaya pasti akan menghadirkan ketidaknyamanan. Namun, di dalam bagian ini bagi Yakobus tidaklah demikian, Bapak Ibu. Bagi Yakobus tidaklah demikian karena perubahan atau tantangan adalah sebuah keniscayaan, tidak terhindarkan. Maka perspektif baru yang dihadirkan tentang pencobaan yang ditunjukkan sebagai peneguhan itu menjadi jalan bagi para umat Tuhan yang saat itu mengalami berbagai-bagai pergumulan. Di ayat yang kedua di sana dituliskan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah, yang perlu kita garis bawahi adalah saudara-saudaraku, anggaplah, atau diterjemahkan dengan yang lain, saudara-saudaraku, pertimbangkan ini. Apa? Sebagai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan di sana merujuk kepada keceriaan. Kebahagiaan di sana merujuk kepada kegembiraan dalam ketenangan. Wah, cukup berat ya. Kegembiraan, keceriaan dalam ketenangan. Bagaimana orang yang mengalami berbagai-bagai tantangan itu mengalami keceriaan? Yakobus memberikan saran, maka anggaplah atau pertimbangkan ini apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Hal ini dipakai untuk membuktikan bahwasanya dalam kebaikan oleh anugerah Tuhan, sesaat dia mengalami berbagai-bagai tantangan itu, dia tetap berbuah dan melakukan hal-hal yang baik. Kata anggaplah atau pertimbangkanlah yang dimaksud di sini bukan untuk mengelabui kita, bukan untuk mengelabui umat Tuhan dari apa yang telah terjadi, melainkan kata anggaplah merupakan buah dari perenungan yang mendalam tentang bagaimana pencobaan itu hadir dalam kehidupan mereka. Memang dalam kebudayaan perjanjian lama, para umat Tuhan terutama, ketika ada kesulitan, ketika ada sakit penyakit, ketika ada pencobaan, ketika ada pergumulan, selalu dihubungkan dengan ketidaktaatan, Bapak Ibu. Ketika orang mengalami berbagai-bagai pergumulan itu, selalu bermuara kepada ketidaktaatan, corak di dalam kehidupan masa perjanjian lama. Di dalam kitab Yakobus berbeda cara pandangnya. Saat umat telah memasuki masa anugerah, di mana Yesus telah menguduskan kita sehingga kita ada dalam kemurahan Allah. Maka di tengah tantangan dan potensi ketidaktaatan, diri kita masing-masing mendorong umat untuk tetap berharap sekaligus bersandar pada Allah. Maka anggaplah atau pertimbangkanlah di sini lebih pada kejadian yang tidak selalu dialami, karena pastilah berbeda antara dicobai dengan mencobai. Apa bedanya dicobai dengan mencobai? Jika dicobai, kejadiannya tidak selalu berulang persis sama. Dicobai tidak ada andil aktif bagi dia yang bersangkutan. Beda dengan mencobai. Mencobai ada andil aktif bagi dirinya untuk masuk di dalam berbagai-bagai pencobaan.
Maka di dalam hal ini Yakobus ingin mendorong mereka bahwa suasana atau keadaan berbagai-bagai tantangan hidup itu tidak selalu demikian. Maka masih ada peluang untuk bisa lepas, untuk bisa merdeka dari situasi-situasi itu. Di ayat yang keempat, di sana, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Bapak Ibu, ketekunan memang pastilah akan mendatangkan daya tahan. Ketekunan memang pastilah akan mendatangkan buah. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan satu apapun. Saya mencoba menjembatani ketekunan ini dengan sebuah ilustrasi. Jika sebuah tim dalam menghadapi pertandingan, tentu tidak hanya sekedar datang di arena pertandingan begitu saja. Dalam banyak pertandingan, setiap tim tentu memiliki cara agar apa? Memperoleh kemenangan. Ketika dia hadir, pastilah dia harus mendatangkan atau mendapatkan kemenangan. Karena di sanalah target utamanya. Maka untuk memperoleh kemenangan tentu membutuhkan strategi, bukan? Salah satu strategi yang paling mendasar, tentu masing-masing memiliki bagian dan peran. Ada sebagai kiper, stopper, ada sebagai defense, ada sebagai striker. Namun ada satu peran lagi yang memang kadangkala berada di luar lapangan tapi juga memiliki peran yang sangat penting, yaitu pelatih. Setiap mereka meskipun berbeda-beda peran, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana cara memenangkan pertandingan. Yaitu dengan aktif memberikan peran, masing-masing berupaya untuk mendorong anggotanya memberikan yang terbaik. Demikian, saya melihat kata tekun di dalam ayat yang keempat pada bagian ini bukan hanya ketekunan untuk bertahan dari berbagai-bagai macam pencobaan itu. Tetapi ketekunan yang aktif, ketekunan yang ekspresif, ketekunan yang pada akhirnya mendatangkan atau melahirkan daya tahan yang baik bagi setiap umat Tuhan. Karena ketekunan yang ada di sana memiliki tujuan. Apa tujuannya? Di ayat 4 dikatakan di sana, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Bapak Ibu, tetapi apabila di antara kamu ada orang-orang yang kekurangan hikmat, maka selayaknya apa? Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Tidak semua orang memiliki kepiawaian atau kemampuan untuk mengolah setiap perasaan atau pergumulannya, lalu dibarengi dengan usaha untuk bertekun. Kadangkala ada beberapa orang yang sangat sulit melihat itu. Bagaimana cara bertekun di tengah-tengah tantangan? Bagaimana cara tetap bertahan di tengah-tengah tantangan? Alih-alih mengalahkannya, justru perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang tidak menentu itu lebih dominan. Sehingga seolah-olah akal sehatnya menjadi lenyap dan hilang, dan dia tidak lagi dikendalikan oleh sesuatu yang baik, melainkan apa yang menjadi kebutuhannya. Dia lebih cenderung dikendalikan oleh hawa nafsunya, sehingga cita-cita luhur, apa yang hendak disampaikan atau didengungkan oleh sang penulis pertama-tama kepada mereka tidak tercapai. Maka dibutuhkan ketekunan. Jika hal itu sulit dicapai, biarkanlah dia meminta hikmat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, apa selayaknya yang mesti kita kerjakan?
apa yang selayaknya menjadi dasar pemikiran yang membedakan kita dengan orang lain adalah perenungan keberseraan penuh kepadanya. Sehingga hal itu diharapkan memberikan kemampuan pada setiap orang percaya untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Di ayat yang ke-6 disampaikan di sana, setelah engkau meminta hikmat kepada Allah, hendaklah jangan bimbang. Ketika hikmat itu diminta, perasaan-perasaan yang mendua hati selayaknya ditepis jauh-jauh. Karena di sanalah esensi dari langkah iman. Apa langkah iman itu? Sesuatu yang diharapkan tetapi belum didapati. Meskipun belum didapati, dengan langkah iman itu dia meyakini dia pasti akan mendapatkannya. Di sanalah inti langkah iman. Maka di ayat yang ke-6, janganlah sekali-kali engkau bimbang. Kenapa? Karena orang yang bimbang sama dengan seorang yang ada di tengah-tengah gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kehidupannya tidak akan tenang karena situasi atau pijakan hidupnya ada di dua sisi. Tidak mungkin orang bisa berdiri kakinya di atas dua perahu yang berbeda. Dia harus menetapkan langkah, dan di sanalah langkah iman itu dibuktikan. Meskipun hal itu Allah memberikannya dengan limpah ruah, maka langkah iman itu perlu tetap diambil. Kebimbangan membuat orang bercabang dan mendua hati. Dari sikap yang demikian, jangan mengira orang yang demikian bisa menerima sesuatu hal yang baik dari Tuhan. Kenapa? Karena kebimbangan itu tadi. Sebab orang yang mendua hati, dijelaskan di ayat yang ke-8, orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Jika hal ini kita terima sebagai sesuatu hal yang baik, maka saya melihatnya ada dua pemikiran yang cukup mendasar untuk kita perhatikan. Yang pertama, apa yang ingin disampaikan Yakobus pertama-tama kepada jemaat-jemaat diaspora yang tersebar karena penganiayaan yang ada di Yerusalem, sehingga mereka berada di sana dan mengalami berbagai-bagai himpitan itu, baik dari dalam sesama umat karena ada kesenjangan status sosial yang cukup mencolok, demikian juga situasi-situasi politis yang ada di sana. Maka bagi kita, bagaimana cara kita melihat surat Yakobus ini? Yang pertama, apakah kita menerimanya sebagai saran? Ya tidak masalah bagi kita. Jika hal ini hanya diterima sebagai saran, maka tentunya penekanan nilainya ya ini sekedar upaya. Apa yang disampaikan oleh Yakobus pertama-tama kepada jemaat yang ada di sana hanya sekedar upaya, sekedar arahan yang bisa diambil atau tidak. Semuanya dikembalikan kepada mereka yang menerima saran. Tetapi ada pilihan yang kedua, yaitu kita menerimanya sebagai pilihan, bukan saran. Pilihan apa itu? Pilihan yang sifatnya lebih mengikat. Pilihan itu diambil dan selayaknya dijalani. Jika tidak, maka akan menimbulkan resiko-resiko yang cukup berat dan konsekuensi yang tidak bisa diperkirakan. Maka selayaknya kita pun juga demikian. Mari saya mengajak Bapak Ibu jemaat saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita melihatnya apa yang digumulkan oleh Yakobus sebagai pilihan iman kita. Sehingga sifatnya lebih mengikat. Tentang apakah itu? Tentang
Berbagai-bagai pencobaan itu harus diterima dan dianggap sebagai sebuah penghiburan, dan yang selanjutnya hal itu dibutuhkan pertolongan yang berasal dari Allah. Apa yang menjadi angan-angan dan cita-cita memang seringkali tidak mudah, Bapak Ibu, untuk kita lihat dalam terawang pandang. Kebutuhan membuat akal dan hitungan secara matematis lebih mendahului pikir dan laku tanpa memberitahukan untuk merenungkan di sela kesempatan itu. Banyaknya kegagalan mengelola baik di dalam maupun di luar komunitas seringkali menjadi chaos atau kerumitan atau ketidaktertataan untuk melangkah menapaki karya terkhusus bagi umat Tuhan. Namun toh dorongan secara naluri harus tetap terpenuhi. Tetapi ingat, mesti juga harus dibarengi dengan perenungan spiritualitas yang mendalam. Dalam kondisi seperti berada di dunia yang antah berantah atau chaos, selayaknya kita memilih untuk kembali dalam rengkuhan Sang Bapa. Kembali setidaknya dari dua pemikiran di atas sangat mendasar akan menciptakan dua ekstrim baik sikap maupun pemikiran di tengah himpitan ekonomi yang sedang dihadapi oleh banyak orang saat ini. Sisi yang satu hendak menyibakkan kenyataan bahwa perubahan adalah suatu hal keniscayaan, sedangkan sisi yang lain hendak mengajak untuk menekuni apa yang ada di depan dan yang sedang dikerjakan. Bagi bagian ini ingin menegaskan, bertahan justru akan membuktikan bahwa setiap pekerjaan pada dasarnya hanya membutuhkan ketekunan, sembari terus berdoa dan berharap pada Sang Pencipta bahwa Ia tidak menutup mata, bahkan menegakkan umat yang berjuang dimanapun mereka berada. Mari Bapak Ibu, saat ini kita kembali diajak untuk tetap menekuni panggilan kita sebagai murid Tuhan, agar dimanapun kita berada, kita mengetahui untuk apa dan bagaimana peran kita selayaknya dan sejatinya harus hadir. Kiranya Tuhan menolong setiap kiprah langkah iman dimanapun Bapak Ibu berada. Damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin.